Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa gambar pada kain batik disebut motif hias? Yuk, kita cari tahu. Halo sahabat cerdas, di ruang belajar bersama Bu Ana. Kali ini kita akan belajar mengenal motif hias pada karya seni rupa. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang motif hias, Bu Ana mau bertanya dulu nih. Pakaian batik yang kalian pakai ada bentuk gambarnya tidak? Pasti ada ya. Nah, bentuk gambar pada batik ini disebut motif hias. Apa itu motif hias? Motif hias adalah pokok pikiran dan bentuk dasar dari perwujudan ragam hias dalam karya seni yang meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan. Bagaimana ya bentuk motif hias itu? Yuk kita pelajari bersama. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, motif hias ini sering kita temui loh pada benda-benda di sekitar kita. Supaya kalian dapat mengetahui bentuk motif hias, mari kita amati bersama. Ada 6 bentuk motif hias. Yang pertama, motif tumbuhan. Banyak tumbuhan di sekitar kita yang dapat dijadikan ide membuat motif hias. Misalnya, tanaman pakis. Motif ini menampilkan hiasan yang menyerupai daun pakis, digambar dengan meniru dan dikreasikan sesuai imajinasi kita. Yang kedua, motif hias hewan. Banyak ya jenis hewan yang juga kita bisa jadikan ide untuk membuat motif. Contohnya, motif kuda laut yang dibentuk meniru kuda laut dan dikreasikan sesuai imajinasi kita. Yang ketiga, motif manusia. Digambar dengan meniru dan membentuk gambar manusia, namun lebih sederhana dan diberi lekukan agar lebih luas atau tidak kaku ya. Next, yang keempat, motif alam benda. Motif alam benda dibuat dari bentuk-bentuk alam seperti awan, batu, air, dan sebagainya. Contohnya, pada awan ini ya bentuknya ditiru untuk membuat motif awan megamendung ini. Yang kelima, motif geometris. Motif ini dibuat dari bentuk-bentuk geometris, misalnya lingkaran, lekukan, zigzag, garis lurus, dan sebagainya. Contohnya pada motif gelombang ini ya, dan motif swastika yang ada di gambar. Yang keenam, motif hayalan. Motif ini dibuat dari imajinasi atau cerita-cerita rakyat, misalnya cerita hewan tunggangan dewa ini, Makara. Pada gambar ini, hewan Makara dikreasikan menjadi gambar motif yang lebih luas. Nah, tentu setelah menyimak bentuk-bentuk motif hias, kalian mau tahu bukan contoh karyanya? Ayo kita cari tahu bersama. Yang pertama, tas dan dompet kulit motif bunga. Pada tas dan dompet ini, motif bunga dijadikan hiasan pada kedua produk ini ya. Yang kedua, motif hias manusia. Pada batik lukis, motif manusia. Yang ketiga, contohnya pada sarung bantal
bordir motif hewan ini. Ada motif gajah, ada motif burung, ada motif kupu-kupu, dan motif ayam. Next, yang keempat, contoh motif hayalan atau kreasi pada relief Kalamakara di Candi Kalasan, Yogyakarta. Yang kelima, contoh motif Megamendung Cirebon dan sofa kaleng motif batu alam. Terlihat ya bentuk-bentuk alam yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga mempercantik bentuk batik dan sofa ini. Yang keenam, motif lapis Lampung dan bakul motif geometris. Sering ya kita temui motif-motif ini di sekitar kita. Nah, bagaimana sahabat cerdas? Mudah kan? Sekarang kalian sudah tahu bentuk dan contoh motif hias pada karya seni rupa. Bentuknya meliputi bentuk alami tumbuhan, hewan, manusia, alam benda, geometris, kreasi atau hayalan. Contohnya terdapat pada hiasan benda-benda di sekitar kita, misalnya kain batik, bangunan candi, kain tenun, anyaman, dan sebagainya. Supaya kalian lebih paham lagi, coba kerjakan soal di kolom deskripsi video ini ya. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.